nggak sih apa itu spraying dan juga atomisasi? Spraying dan juga atomisasi merupakan proses yang berkaitan dengan penyemprotan cairan menjadi tetesan. Atomisasi merupakan bagian penting dalam spraying, di mana spraying merupakan proses yang membentuk droplet dari fase cair yang kemudian terdispersi ke dalam fase gas. Dalam proses spraying ini, cairan dipaksa untuk melewati nozzle atau lubang kecil dengan tekanan tertentu sehingga membentuk butiran-butiran kecil atau droplet. Selanjutnya, kita perlu mengetahui prinsip kerja dari spraying dan atomisasi. Spraying, prinsip kerjanya melibatkan pemecahan cairan menjadi partikel-partikel kecil melalui nozzle. Cairan yang berada dalam tangki ini akan diberikan tekanan, baik secara manual maupun menggunakan pompa, sehingga cairan mengalir melalui pipa penyalur dan keluar melalui nozzle dalam bentuk semprotan yang halus. Sedangkan atomisasi sendiri terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama, cairan dikeluarkan dalam bentuk zat melalui nozzle, kemudian akan membentuk ligamen, yang akhirnya akan terdisintegrasi yang menjadi droplet. Akhirnya, droplet yang terbentuk akan tersebar dalam medium gas dan mengalami penguapan atau reaksi kimia sesuai dengan aplikasinya. Selanjutnya, kita akan membahas komponen dari alat yang akan digunakan. Yang pertama ada spray dryer menggunakan atomizer untuk menyemprotkan cairan menjadi butiran-butiran kecil seperti kabut. Butiran ini memiliki luas permukaan yang besar sehingga bisa mengering dengan cepat, merata, dan tanpa merusak kualitas bahan. Cara kerja alat ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir seperti ukuran partikel, bentuk, tingkat pori-pori, dan kemampuan bubuk yang dihasilkan untuk mengalir dengan baik. Karena kami memilih video referensi dari Okawara, jadi kami meneliti dua jenis atomizer yang ada pada spray dryer dari Okawara. Yang pertama adalah rotary disc atau cakram putar, yang kedua adalah spray nozzle atau nozzle semprot. Yang kedua yaitu rotary disc atomizer. Alat ini digunakan dalam spray dryer untuk mengubah cairan menjadi butiran kecil sebelum dikeringkan. Jenis atomizer ini menggunakan cakram berputar yang memiliki sirip berjeriji atau berlubang dengan kecepatan tinggi. Energi sentrifugal yang dihasilkan oleh motor listrik atau turbin udara menyebabkan cairan berbentuk menjadi semprotan tetesan halus dalam arah horizontal. Dengan rotary disc atomizer, bahan cair yang sangat kental atau mengandung partikel kasar serta bahan dengan kandungan padatan yang sangat tinggi tetap dapat diproses dengan mudah sambil menjaga kontrol yang baik dan menghasilkan semprotan yang seragam. Yang ketiga ada nozzle. Nozzle bekerja dengan mengubah energi tekanan dari pompa menjadi energi kinetik sehingga menghasilkan tetesan cairan. Nozzle ini bisa disesuaikan dengan berbagai kondisi karena memiliki lubang yang dapat diganti. Oke, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari spray dryer itu sendiri. Yang pertama itu ada jenis atomizer, di mana untuk jenis atomizer ini terdiri dari dua jenis, yaitu rotary disc atomizer sama spray nozzle. Yang kedua ada parameter opsional, di mana kecepatan putar rotary, tekanan pompa nozzle, laju aliran cairan itu dapat mempengaruhi dari spray dryer. Yang ketiga ada karakteristik cairan, di mana viscosity atau kekentalan, kandungan padatan dan juga tegangan permukaan dapat mempengaruhi dari spray dryer. Keempat itu ada kondisi pengeringan, yang dimana temperatur udara panas yang dimana menentukan kecepatan pengeringan dan stabilitas bahan. Terus ada kelembapan udara yang dapat mempengaruhi pada efisiensi pengeringan dan kualitas bubuk akhir. Selanjutnya yaitu waktu tinggal partikel dalam ruang pengering. Lebih lanjutnya kita masuk ke study case. Dari soal yang pertama diketahui massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, debitnya 50 liter per menit menjadi 8,33 kali 10 pangkat 4 meter kubik per sekon, diameternya 100 mikrometer menjadi 1 kali 10 pangkat 4 meter. Yang ditanya adalah luas total permukaan tetesan. Nah, kita melakukan penurunan rumus dulu. Yang pertama itu ada rumus luas permukaan tetesan yaitu pi dikali d kuadrat, lalu ada volume 1 tetesan itu pi per 6 d kubik. Sedangkan untuk jumlah tetesan per detik itu rumusnya debit per volume tetesan. Nah, kita masukin dulu rumus per volume tetesannya menjadi debit per pi per 6 dikali d kubik. Nah, rumus jumlah tetesan per detiknya menjadi 6 dikali debit per pi dikali d kubik. Nah, sedangkan untuk luas total permukaan tetesannya bisa kita dapatkan dari jumlah tetesan per detiknya tadi kita kali dengan luas permukaan tetesan menjadi 6 dikali debit per pi d kubik dikalikan pi d kuadrat. Nah, jadi luas total permukaan tetesannya itu menjadi 6 debit per diameter. Nah, karena cairan yang disemprotkan ini mempunyai massa jenis yang akan mempengaruhi luas total permukaan dan massa jenisnya ini berbanding terbalik dengan luas permukaan, maka rumusannya akan menjadi 6 dikali debit per
diameternya dikali dengan massa jenis. Kita masukkan nilainya 6 dikali 8,33 kali 10 pangkat 4 meter kubik per sekon per 1 kali 10 pangkat 4 meter dikalikan 1000 kg per meter kubik. Nah, maka luas total permukaan tetesan yang terbentuk dalam skaber itu adalah 0,05 meter kuadrat. Di soal yang kedua diketahui massa jenisnya senilai 1000 kg per meter kubik, tekanan gauge-nya 3 bar atau sama dengan 300.000 pascal, tekanan ATM-nya 1 bar atau sama dengan 100.000 pascal, tegangan permukaannya senilai 0,072 Newton per meter, dan konstanta empirisnya 0,12. Yang ditanya adalah ukuran tetesan atau biasanya itu disebut dengan diameter Soutermin. Yang pertama, kita hitung dulu kecepatan keluaran nozzle-nya dengan akar 2 dikali tekanan gauge ditambah dengan tekanan ATM dibagi dengan massa jenis. Kita masukkan nilainya, akar 2 dikali 300.000 pascal ditambah dengan 100.000 pascal dibagi dengan 1000 kg per meter kubik. Didapatkan hasil 20 akar 2 meter per sekon atau 28,3 meter per sekon. Selanjutnya kita hitung Soutermin diameternya dengan rumus konstanta empirisnya dikalikan dengan akar tegangan permukaan dibagi dengan massa jenis dikali dengan kecepatan keluaran nozzle-nya kita kuadratkan. Kita masukkan nilainya 0,12 dikalikan dengan akar 0,072 Newton per meter dibagi dengan 1000 kg per meter kubik dikali dengan 28,3 meter per sekon kita kuadratkan. Didapatkan 0,12 dikali dengan 0,0003 meter. Didapatkan hasilnya 36 kali 10 pangkat min 5 meter. Kita ubah satuannya menjadi mikrometer menjadi 36 mikrometer. Jadi besar ukuran rata-rata tetesan yang terbentuk dalam proses atomisasi sebesar 36 mikrometer.